Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat yang selalu ingin tahu, apa kabarnya? Semoga adik-adik hebat semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mencari tahu. Adik-adik hebat yang selalu ingin tahu, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sel, jaringan, dan organ. Jika adik-adik belum menonton ataupun ingin mengulang kembali materinya, silakan buka link yang ada di deskripsi. Nah, adik-adik hebat yang selalu ingin tahu, kali ini kita akan melakukan kegiatan tentang sel dan jaringan pada tumbuhan. Tetapi sebelum kita lanjut pada kegiatan tersebut, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, adik-adik hebat semua, kita lanjut. Perhatikan gambar sel tumbuhan dan gambar sel hewan berikut ini. Setelah adik-adik semua melakukan pengamatan pada kedua gambar tersebut, tentukan apa saja perbedaan dan persamaan dari sel hewan dan sel tumbuhan yang telah adik-adik amati. Adik-adik bisa mencari informasi melalui majalah, buku, ataupun internet untuk mempermudah adik-adik semua menemukan persamaan dan perbedaan kedua sel tersebut. Isikan persamaan dan perbedaan yang telah adik-adik amati pada tabel berikut ini. Perhatikan tabelnya, di sini bisa dilihat ada nomor, bagian sel, terdapat pada ada sel tumbuhan dan ada sel hewan. Kemudian fungsi. Nah, perhatikan contohnya di sini. Jika bagian sel tersebut terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, maka sel hewan dan sel tumbuhan tersebut diberi tanda centang. Nah, di sini dilihat sel tumbuhan diberi centang, begitu juga dengan sel hewan diberi tanda centang. Selanjutnya, jika bagian sel tersebut hanya terdapat pada salah satu sel saja, yaitu pada sel tumbuhan, maka yang diberi tanda centang hanya sel tumbuhan saja. Sedangkan sel hewan diberi tanda garis. Selanjutnya, di sini juga adik-adik menuliskan fungsi dari bagian sel tersebut. Nah, di sini adik-adik bisa melihat bahwa membran sel itu fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat. Kemudian, kloroplas fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Silakan adik-adik lanjutkan pada bagian sel yang lain. Di sini ada dinding sel, inti sel, mitokondria, ribosom, vakuola, badan Golgi, lisosom, sentriol, dan retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua bagian. Ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Selanjutnya, buatlah kesimpulan dari hasil kegiatan pengamatan adik-adik semua pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kegiatan selanjutnya, adik-adik perhatikan gambar penampang daun yang tersusun atas berbagai jaringan berikut ini. Dari gambar tersebut, adik-adik tentukan nama-nama jaringan yang ditunjukkan oleh gambar tersebut beserta fungsinya. Isilah nama-nama jaringan beserta fungsinya pada tabel berikut ini. Nah, adik-adik bisa melihat di tabel ini ada nomor, nama jaringan tumbuhan, dan fungsinya. Oke adik-adik hebat yang selalu ingin tahu, itulah kegiatan kita kali ini tentang sel dan jaringan.
Kerjakan kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan teliti. Jangan lupa gunakan sumber dari koran, buku, maupun internet untuk mempermudah adik-adik semua mencari tahu tentang sel maupun jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.